Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya, sahabat pemuda Ansor, sahabat Majelis As-Sundusia. Pada malam kali ini kita membersamai guru kita, Guru Kutbudin Fadol. Ya guru, kita pada malam kali ini akan membahas tentang pentingnya membayar zakat. Sebelum itu, ini ada sedikit sinopsis mungkin ya. Membayar zakat itu kan merupakan hal wajib di bulan Ramadan selain berpuasa, di mana membayar zakat itu ada takarannya dan ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam membayar zakat. Mungkin teman-teman yang biasanya ikut pengajian tapi pas lagi ngaji tidur atau lagi bayar lupa caranya gitu kan. Nah, karena sebelumnya ini biasaan kalau misalkan bayar zakat itu dibayarin sama orang tuanya. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk mengingat kembali bagaimana caranya kita membayar zakat dan juga apa aja yang harus dipenuhi gitu guru. Nah, mungkin Baik, buat baik, baik. yang sekiranya agak tersesat gitu kali ya, tapi mau nyoba hidup tahun ini, bisa lah kita mulai dengan diskusi ini guru ya. Oke Siap, guru, siap. Halo. ya bisa bisa guru. Udah ya? Ya. Ya, kan zakat kita sedikit lagi ya. Semua, hampir semua umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil, anak muda, orang tua, akan melaksanakan yang namanya kewajiban kita ya sebagai umat Muslim, dan salah satu daripada rukun Islam yaitu kita bayar zakat. Dan khususnya untuk di Ramadan ini kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Nah, itu kan merupakan kewajiban tuh bagi tiap-tiap orang, yang tadi saya sebutin, yang tua, muda, anak kecil gitu. Yang penting dia mengalami yang namanya dua masa. Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua yaitu Sawal. Nah, itulah orang-orang yang wajib tuh kena istilahnya kewajiban bayar zakat fitrah gitu. Kira-kira gitu, Jak. Oh jadi gitu guru ya. Jadi kewajiban kita tuh untuk puasa di bulan Ramadan tuh ada tambahannya juga selain puasa gitu ya, sebenarnya untuk membayar zakat. Nah, Iya. membayar zakat itu syarat-syarat sama caranya gimana sih guru? Kita kalau membayar zakat tuh kan kalau misalkan di sekolahan biasanya bayar ke guru aja gitu ya, ke guru sekolahnya, habis itu langsung bayar gitu, langsung Hmm. lunas. Nah, Hmm. kalau kita dulu, nah terus gimana nih guru kalau tadi di masyarakat? Iya. Jadi gini, zakat fitrah itu kan tadi ya syarat wajibnya seseorang itu bayar zakat tuh dia tuh harus ini memenuhi dua masa tuh yang tadi. Dia menemui akhir daripada Ramadan dan memasuki daripada satu Syawal. Jadi selama dia tuh masih ada nih, misalnya panjang umur sampai istilahnya akhir terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan mengalami malam takbirannya lah kita gampangnya gitu. Nah, itu baru dikatakan seseorang itu kena syarat wajibnya orang itu bayar zakat gitu. Jadi misalnya nih kita ada orang tua istilahnya tahu siapapun itulah, atau misalnya dia lagi sakit atau nggak sakit, terus dia meninggal tuh jam 5 sore gitu di hari akhir bulan Ramadan gitu ya misalnya ya. Nah, Hmm. itu dia belum wajib tuh bayar zakat fitrah.
karena dia belum mengalami yang namanya masa yang kedua, yaitu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan gitu. Terus boleh nggak kita bayar zakat sebelum itu? Nah, itu hukumnya masih boleh gitu. Tapi yang dikatakan bisa dikatakan kena kewajiban seseorang itu bayar zakat itu mengalami dua masa tuh yang pertama gitu. Oh, yang pertama Islam lah. Yang pertama dia harus Islam. Orang Islam wajib gitu. Nah, yang kedua itu mengalami dua masa. Atau misalnya ada bayi lahir ba'da asar gitu, Jak. Misalnya. Nah, itu wajib tuh dia tuh dibayarin zakatnya sama orang tuanya. Gitu. Jadi, Adapun misalnya ada bayi yang lahirnya setelah maghrib, berarti dia nggak wajib tuh bayar zakat fitrah. Karena dia belum mengalami masa yang pertama tadi, masa Ramadan. Kan setelah terbenamnya matahari, berarti udah nggak Ramadan kan, udah masuk satu Syawal. Gitu. Berarti betul. bayi yang dilahirin selepas maghrib, dia udah nggak kena tuh kewajiban bayar zakat. Gitu. Dan tata caranya pun harus dilihat. Nah, yang syarat yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuannya dilihat dari mana? Kemampuan dilihatnya sebatas dia tercukupi apa enggak kebutuhan pokoknya pada malam hari raya gitu. Pada malam hari raya sampai paginya, dia tercukupi nggak tuh? Siapa orang yang tercukupi makannya untuk keluarganya misalnya, dan orang-orang yang dia tanggungnya, misalnya ada orang, seorang laki-laki seisi rumahnya itu pembantunya, misalnya jika ada yang nginep gitu ya, pembantu yang ditanggung sama dia, anak-anaknya dan sebagainya macamnya, semua orang yang ditanggung sama dia udah aman nih untuk istilahnya kebutuhan pokoknya ada untuk malam itu dan sampai pagi, berarti dia dapat syarat wajibnya tuh, udah kena tuh, dia wajib bayar zakat gitu. Terus ini gue Jadi dilihat kalau tuh apa itu? gimana gimana. Kalau takarannya gimana itu berarti? Kalau bayarnya Oh cuma sekedar ya, doang, gimana tuh? nah untuk takarannya itu satu sok gitu. Takarannya itu satu sok itu ukurannya 4 mud. 4 mud, satu mud itu eh, apa namanya, satu mud itu segininya Rasulullah nih. Maksud Jadi telapak tangan. tangan, ya itu satu satu mud. Nah, ukuran rata-ratanya 6 sampai 7 on itu Oh. satu mud. Nah, berarti dikali 4 ya kan. Katakan ada yang berpendapat para ulama 6 udah cukup gitu. Terus ada yang sampai 7, pokoknya 6 sampai 7 on. Nah, kalau dikali 4 berarti kisaran 2 kilo 7 lah, 2 kilo 2,7 kilo. Buat beras itu. 2, iya 2,7 kilo bahan makanan pokok yang ada di daerah tersebut gitu. Oh, sesuai wilayah ya, nggak wajib beras. Enggak, bukan bukan nggak wajib beras, wajib makanan pokok yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kalau kita di Indonesia, ya makanan pokok kita nasi ya, bahannya nasi ya beras, berarti beras gitu. Gitu. Itu sepakat 4 ulama madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, bahwa harus bahan makan pokok, nggak boleh duit gitu. Siap, siap, siap. Nggak boleh, nggak boleh duit aja Afrika, menurut, Afrika yang negara rengginang, ya makanan pokok itu bayar zakat negara rengginang. ya misalnya makanan pokok di daerah Bekasi misalnya makanannya singkong gitu.
Bayar zakat pakai Ya singkong berarti udah. boleh ya? Ya kalau dia makanan pokoknya singkong Oh, gitu. Gitu kalau kalau kita kan di daerah kita makanan pokoknya ini yang kan nasi, ya berarti kita beras gitu. Nah, empat mazhab itu Maliki, Syafi'i, Hambali mengharuskan makanan pokok gitu, nggak boleh duit, nggak boleh uang gitu. hmm. Nah terus gimana tuh yang zakat fitrah pakai uang gitu, ya kan? Kan banyak ya. Nah itu yang zakat pakai uang berarti mereka taklid atau mengikuti daripada Imam Hanafi, karena Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah dibayar pakai uang. Cuma kita juga harus apa namanya, bukan cuma ikut pakai uangnya doang, tapi keseluruhan caranya dan aturannya gitu. Karena di mazhab Hanafi itu ukurannya beda, ukuran timbangannya beda Hmm. gitu. Jangan ngikutnya Imam Hanafi pakai duit, tapi timbangannya, ukuran timbangannya timbangan Imam Syafi'i gitu. Imam Hanafi ukuran timbangannya agak lebih gede gitu, kisaran 3,25 gitu, katakan 3,5 kilo lah. Kalau kita kan 2,7 atau diamanin jadi 3 kilo gitu. Jadi kalau mau ikut Imam Hanafi taklidnya, diikutin tuh timbangannya juga, ukuran timbangannya, bukan cuman caranya doang gitu. Ini guru, kalau kita di Jatimekar berarti makainya imam apa? Robogo lah, Robogo Jatimekar dan sekitarnya gitu. Ya Makanya kita imam apa Indonesia berarti? Imam Syafi'i, kita Indonesia Imam Syafi'i Oh, berarti nggak boleh gitu. ngaku ya. Misalkan Imam Hanafi, Mm-mm. yang enak, Imam Syafi'i ini pakai yang enaknya doang. Di mix-mix nggak boleh gitu ya. Mm-mm. Gitu. Hmm. Kalau misalkan untuk bayar zakat, ada yang dilakuin sih guru, kayak misal baca doa atau Ya, syarat-syarat untuk menjadi saksi dan mustahik ya bagaimana ada. kita zakat tuh yang pertama wajib niat, Hmm. wajib niat di dalam hati, wajib niat di dalam hati dan melafazkannya biasanya misalnya kita lagi bayar zakat kepada wakil ya, panitia zakat lah, yang misalnya ada di musola-musola atau di masjid-masjid. Terus itu kan biasanya ada kayak ijab kabul gitu. Nah itu sunnah tuh, bukan wajib. Wajibnya adalah di dalam hati. Setelah apa sih? Setelah beras itu udah kita pisahin. Gitu. Misalnya kita punya beras sekarung. Nah udah kita pisahin tuh. Udah kita pisahin seukuran zakat yang mau kita zakatin. Itu kita niat dalam hati. Itu nawa itu. Misalnya an ukhrija zakatul fitri nafsi lillahi ta'ala, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita kita buat niatin buat istri kita, buat anak-anak kita juga, itu boleh Oh gitu. gitu. Tapi ada yang berpendapat juga ulama, ketika anak yang udah balik dia harus tuh niat sendiri gitu. Dan apa namanya, kalau si orang tuanya, si bapaknya ini udah mau bayarin gitu, nah itu harus ngomong dulu tuh, izin sama dia gitu. Hmm. Ada yang berpendapat seperti itu ulama. Terus kalau misalkan mustahik dalam ambil dapat zakat gitu ya guru ya, kan soalnya kan di masyarakat nggak semua yang muzakir juga kan, ada yang menjadi mustahik. Nah bagi mustahik yang mau menjadi zakat gimana guru? Gimana gimana aja? Kalau mustahik mau menerima zakat itu ada baca doa dulu nggak sih? Atau nunggu dari amilnya aja? Hmm. Itu kan sebenarnya sunnahnya, doain ya, doain aja Allah fima ataita wa baraka fima abqaita kan. Seandainya Hmm. enggak pun
ya nggak masalah, tetap sah zakatnya. Itu yang kayak si bilang tadi, kayak mengucapkan talafuz bin niat itu, melafazkan niat itu sunnah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Itu nggak mesti kita nawaitu an ukhrija gitu ke orang yang mau kita kasih zakat gitu. Nggak mesti gitu. Kita udah cukup niat di hati bahwa ini beras kita mau niatin buat bayar zakat lillahi ta'ala, ya udah cukup gitu. Nah, dilafazkannya tadi itu hukumnya sunnah kan gitu. Dan afdolnya memberinya itu sebenarnya langsung, nggak ke apa namanya, nggak ke panitia zakat gitu. Hmm. Lebih afdol. Adapun Oh, waktu yang paling afdol adalah tadi antara subuh dan sholat id, tapi susah tuh waktunya, susah ya kan? banget itu. Susah banget. Tapi waktu yang diperbolehkan adalah dari mulai 1 Ramadan sampai sebelum si khotib naik mimbar. Itu waktu yang diperbolehkan. Waktu yang paling afdol tuh tadi antara subuh sampai khotib naik mimbar, tapi sulit kayaknya. Nah, Gitu. teman-teman ada nanya ya, Hmm. manfaat untuk zakat itu apa sih? Manfaatnya kenapa sih kita harus bayar zakat gitu? Ah. Yang pertama untuk diri sendiri ya, untuk diri kita sendiri manfaatnya ya pasti mensucikan jiwa, karena zakat fitrah itu kan zakat jiwa, ya Hmm. kan? Dan, dan kita kan juga tahu zakat itu ada zakat harta, yaitu zakat mal, dan zakat mal berpecah bermacam-macam gitu kan. Dan Hmm. satunya lagi zakat jiwa, yaitu zakat fitrah, yang pasti untuk mensucikan diri-diri kita daripada dosa-dosa kita yang udah kita perbuat. Hmm. Itu. Nah, untuk apa? Untuk halayak umumnya, manfaatnya adalah kenapa sih pemberian dan mustahik zakat itu cuman sama Allah Subhanahu wa taala bener-bener dibatasin, ya enggak? Hmm. Cuman 8 doang tuh yang boleh nerima, selebihnya nggak boleh gitu. Kenapa Hmm. sih? Karena biar supaya terutama yang ada di Indonesia paling ya yang berhak menerima zakat cuma dua doang, fuqara wal masakin, ya enggak? Hmm. Kayaknya yang lain udah nggak ada, kayaknya yang lain udah nggak ada. Cuma dua tuh paling yang ada, fuqara dan masakin. Kenapa sih kita bayar zakat? Biar saudara-saudara kita yang hidupnya mohon maaf kurang beruntung gitu ya, masih sulit untuk sehari-hari, mereka sulit, biar apa sih, di hari raya itu dia ikut bisa bahagia dan nggak mikirin tuh yang namanya kebutuhan pokok mereka, ya nggak? Kan jadi Betul, begitu betul. tuh. Karena biar mereka bisa ikut, bahasa kita mah sekarang, bisa ikut lebaran gitu. Hmm. Biar bisa Dia udah nggak menerima punya juga. lagi. Biar Mm-mm. bisa. Biar bisa makan makan juga gitu, makan sepuasnya, nggak mikirin kebutuhannya, tapi cukup Hmm. di hari itu. Karena syarat sahnya, syarat jadi mustahik misalnya kayak fuqara wal masakin, dia kalau misalnya dia cukup di malam misalnya hari raya nih, dia kan orang fakir fuqara gitu, misalnya fakir ya, fakir itu kan orang yang nggak punya pekerjaan dan juga nggak punya penghasilan gitu, itu kan fuqara kan. Hmm. Kalau masakin, orang miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi dengan kebutuhannya. Itu kan bedanya. Itu. Nah, misalkan ya, itu kan dia dapat tuh jatah ya, jatah Hmm. mustahik berhak menerima zakat. Tapi seandainya dia di malam
hari raya, di malam takbiran katakan, dia udah cukup istilahnya untuk kebutuhan pokoknya di hari itu atau di malam itu, katakan dari malam sampai pagi cukup tuh kebutuhannya untuk mereka makan, itu dia juga wajib bayar zakat ya. Hmm. Mm-mm. Jadi orang yang berzakat yang Iya, sekiranya tapi dikit, tapi kalau misalkan dia masih mampu, mah nggak usah jadi mustahik gitu ya. iya. Ataupun misalnya dia jadi mustahik, ya misalnya Hmm. dia jadi mustahik nih, misalnya menerima zakat. Nah, dia juga kalau misalnya pada malam itu kemungkinan dan memungkinkan untuk kebutuhan pokoknya aman, dia udah wajib juga tuh bayar zakat, gitu. Nah, ini Misalnya nih, jadi misalnya katakan kayak ada seseorang fakir gitu, fakir ya, atau miskin. hmm, Di siang harinya memang kebutuhan pokoknya untuk makan satu hari gitu ya, dari malam sampai paginya sampai hari rayanya belum terpenuhi, misalnya kebutuhannya belum aman nih misalnya, ya kan, untuk dia dan keluarga yang dia tanggung misalnya belum aman. Tapi karena banyak saudara-saudara muslim yang ngasih zakat ke dia, tiba-tiba katakan pada malam hari itu dia punya beras nih 50 liter gitu, hmm, 50 kilo. Nah, dia wajib tuh udah bayar zakat juga gitu, karena paling kebutuhan pokok dia untuk misalnya menghidupi satu keluarganya untuk hari itu paling misalnya katakan 10 kilo gitu, ya kan? Nah, berarti dia udah punya kelebihan tuh, hmm, gitu, udah punya kelebihan, dan kelebihan itu wajib mewajibkan dia untuk bayar zakat fitrah juga, gitu. Jadi nggak semena-mena mentang-mentang dia nerima zakat, tahu tiba-tiba dia nggak zakat gitu. Padahal dalam ukuran konteks kemampuan itu pada malam hari itu dia udah mampu gitu. hmm, hmm. Ini yang kayaknya jarang diperhatiin gitu. Terus itu kan ya antara fukara wal masakin yang berhak menerima zakat ya. Terus kan di Quran tuh ya, di surah Al-Baqarah ayat 60 gitu ya. Udah di apa namanya? Di uh, kayak dikunci gitu sama Allah, cuman 8 mustahik tuh yang berhak menerima tuh. Cuman fukara, masakin, hamil, terus mu'alaf, terus apa namanya budak, terus ada lagi gorim, orang yang terlilit utang, terus isabil sama fisabilillah gitu kan ya. Nah, cuman di Indonesia kayaknya tinggal itu doang dua tuh, fuqara wal masakin. Budak ya. Ada budak ya. Mm-mm. Nggak ada amil. Nah, amil ada, tapi untuk amil ini yang perlu kita luruskan dan kita pahami nih. Hmm. Amil itu mutlak orang yang dulu dulu dari di zaman Rasulullah ditunjuk langsung oleh Rasulullah gitu, Hamil ya. atau khalifah, atau kalau sekarang kita di Indonesia ya Basnas, Badan Amil Zakat, kan ada tuh yang ditunjuk sebagai amilnya kan Hmm, hmm. gitu. Nah, pertanyaannya, yang di musola, yang di masjid, yang di majelis taklim, atau lembaga lainnya, atau misalnya di organisasi-organisasi lainnya yang mengurus zakat, itu nggak bisa dikatakan amil. Dia seorang relawan panitia zakat, bukan amil zakat. Dan dia nggak boleh dan nggak berhak menerima zakat. Itu zakat. Ini relawan sama gimana, Guru? Hah? Jadinya relawan sama Amil apa itu berarti? Nah, bedanya
amil itu yang orang yang ditunjuk langsung mandat oleh negara gitu. Kalau di Indonesia sama negara ya. Kalau dulu kan ada Rasulullah dan Khalifah. Karena dan dulu juga kan, karena misalnya nih, dulu amil disuruh ambil zakat, ngambilnya ke Yaman, itu kan perlu itu tuh, perlu yang namanya biaya kan, gitu. Perlu yang namanya akomodasi lah kalau boleh dibilang kalau zaman sekarang ya, gitu. Nah kalau yang di masjid-masjid, di lembaga-lembaga lainnya, itu bukan amil, itu panitia zakat, relawan panitia zakat, bukan, nggak bisa dikatakan amil menurut para ulama. Nah ini di sini saya nggak ada yang ngomong menurut saya ya, ini semuanya menurut para ulama itu. Terus perlu lagi yang kita lurusin adalah fisabilillah itu. Fisabilillah di sini sepakat 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mutlak fisabilillah itu orang yang ada di medan perang. Dan itu pun bukan yang dijamin oleh negara. Gitu. Jadi istilahnya relawan perang. Jadi orang yang relawan ikut berserta perang, di dalam perang itu. Nah, apa namanya? Dia nggak dapat gaji tuh dari pemerintah. Nah, itu yang dikatakan fisabilillah. Gitu. 4 madhab itu sepakat tuh kalau itu, bahwa mutlak orang yang ada di medan perang dan yang nggak dapat gaji dari negara atau pemerintah. Gitu. Jadi dia relawan. Nah, terus mungkin ya mohon maaf gitu, banyak fenomena, ada guru, ada misalnya masjid, musola, majelis taklim, itu nggak berhak menerima zakat, bukan. Itu bukan termasuk daripada 8 itu, gitu. Ada misalnya Guru honorer gajinya kecil nggak bisa dapat zakat ya guru? nggak bisa. Guru, Oh, kecuali dia kalau misalnya pun dia dapat zakat bukan karena gurunya, tapi karena fukoro atau masakinnya, gitu kan? dari status Misalnya ya. ada seorang, iya, misalnya contoh ada seorang ustadz atau kiai, dia menerima zakat, itu zakatnya bukan atas nama ustadz atau kiainya atau gurunya, tapi karena status finansialnya dia, status misalnya dia fukoro atau miskinnya, bukan karena gurunya, bukan. Bagian juga misalnya kita, misalnya nih, ini mah misalnya ya, misalnya diperbolehkan gitu, eh, menazakat gitu seorang guru atau misalnya ustadz atau kiai, nggak pantas juga gitu, masa iya sih Mm-mm. dikasih kotor kan, gitu kan. Benar. Misalkan hadiah aja udah gitu, masa dijakatin guru gitu Oke, eh, ya. guru mungkin untuk sementara berhubung kita waktunya terbatas ya. Ya, Ini untuk episode perdana kita sudahi dulu aja. Mungkin nanti ya, kalau ya. misalkan teman-teman yang masih mau bertanya-tanya bisa di kontak DM melalui akun Instagram Majelis As-Sundusia atau akun Instagram GP Ansor Jadi Mekar. Siap, siap. Ini banyak juga nih, ada Kiai Yayan Sofian, ada Kiai Haji Ahmad Makawi. Assalamualaikum guru-guru semuanya. Ya, Ki Haji Ahmad Talawi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, Guru, mungkin untuk sebelum penutup, Guru ada ini enggak nih, apa namanya, kayak kata-kata penutup, kayak misalkan closing statement atau memotivasi gitu. Hmm, apa ya? Ini kali ya, makalah Imam Syafi'i ya. Apa tuh? Kata beliau, makalahnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunia harus didasari dengan ilmu, yang pengen akhirat harus didasari dengan ilmu. Dan juga yang pengen keduanya, dunia dan akhirat, harus
didasari atau dilandasi dengan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, siap, siap. Hmm, mungkin gantian guru, karena saya kasih statement ya. Ya. Ini ngutip dari post di Instagram, kalau nggak salah dari Kiai Haji Bisri Samsuri, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, Hmm. di mana bahasa kalau misalkan hal terkuat itu persatuan. Nah, itu aja. Kemudian ngejelasin sedikit. Nah, persatuan supaya kita umat Islam bersatu untuk meningkatkan ekonomi kita bersama, biar membangun negara kita, diri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dengan ilmu agama serta ilmu ekonomi yang kuat supaya kita semua bisa menjadi muzaki gitu ya guru. Betul. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak guru. Ya, Mungkin sama-sama. lain waktu akan kita bikin diskusi lagi bersama guru kita yang luar biasa gantengnya ini, Ustaz Tukulin Fadil. Nah, teman-teman nanti stay tune terus ya. Oke, mungkin terakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, maafin semuanya.